Shalom dan salam sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saudara, kita bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 11 Juli 2025. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kami boleh ada sampai saat ini karena kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu untuk dituntun oleh firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk dapat memahami dengan benar. Dan kami pun berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Amos pasal 2 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, atau tidak akan menarik kembali keputusanku. Mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Karena menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan menyingkirkan orang sengsara dari jalan keadilan. Anak dan ayah pergi menghampiri seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal dari hadapan mereka aku telah memunahkan orang Amori yang tingginya setinggi pohon aras dan kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu selama 40 tahun di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan dari antara anak-anakmu menjadi nabi, dan dari taruna-tarunamu menjadi nasir. Bukankah begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada pagi ini, padahal. Kata padahal tentu tidak asing lagi bagi kita semua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, padahal adalah kata penghubung yang berfungsi untuk menunjukkan pertentangan antara bagian-bagian yang dirangkaikan. Sebagai contoh, Yomel menyakiti hati Sari, padahal Sari sangat mencintai Yomel. Kata penghubung padahal hendak menunjukkan pertentangan antara sikap Yomel yang menyakiti dengan sikap Sari yang mencintai. Menjadi jelaslah bahwa padahal menerangkan sebuah pertentangan. Kata padahal ini digunakan pula dalam perikop pembacaan kita. Kata ini diungkapkan berulang sehingga hendak menegaskan penekanan. Lalu apa yang dipertentangkan dalam bacaan ini sehingga menggunakan kata padahal? Sikap bangsa Israel yang menyakiti Tuhan, sedangkan sikap Tuhan yang mengasihi dan menuntun. Pada bagian pertama, ayat 6-8 menerangkan sikap umat Tuhan yang jahat. Mereka menindas orang miskin, menginjak-injak orang yang lemah, ketidakadilan, hawa nafsu,
yang melanggar kekudusan, mabuk-mabukan, serta merampas milik orang lain. Perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan, sikap yang sangat bertentangan dengan sikap Tuhan yang telah dinyatakan kepada mereka. Pada bagian yang kedua, ayat 9-11, digambarkan bagaimana kasih Tuhan yang mengalahkan para musuh, menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Namun kasih Tuhan itu tidak mereka respon dengan sikap yang sejalan. Mereka justru melakukan sikap yang bertentangan, padahal Allah telah mengasihi mereka. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Lalu bagaimana respon kita? Apakah kita mau sejalan dengan kasih-Nya atau justru bertentangan dengan melakukan kejahatan? Kita semua diajak untuk hidup dalam kasih Tuhan, bukan sebaliknya, melakukan kejahatan. Cinta Tuhan bagi kita hendaknya direspon dengan mencintai juga, bukan menyakiti Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu dan berkat-berkat-Mu yang boleh kami nikmati pada hari ini. Dan pagi ini Engkau memperkenankan kami mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, ajar kami untuk menyerahkan hidup kami hanya kepadamu, sehingga dalam hidup kami ini dapat menyatakan kerajaan Allah melalui kehidupan keseharian kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ajar kami selalu mengandalkan Tuhan dan menyerahkan hidup ini kepada Tuhan sendiri. Kami percaya pada janji-Mu dalam hidup kami, bahwa berkat-berkat Tuhan sungguh luar biasa kami nikmati dalam kehidupan anugerah Tuhan. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, inilah doa syukur kami, permohonan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, lalu Engkau mendengarkan doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.